model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang penemuan, yaitu discovery learning, pembelajaran berdasarkan penemuan. Sekarang ini adalah pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan yang penting, yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam sebuah tim. Proses pembelajarannya seperti apa PBL ini? Menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah yang kontekstual, sehingga merangsang peserta didik untuk termotivasi dalam belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar. Bagus sekali kalimat ini. Belajar bagaimana belajar. Bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari sebuah konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Ada 5 strategi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. 1. Permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. 3. Permasalahan sebagai contoh. 4. Permasalahan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Sementara yang kelima adalah masalah di sini sebagai stimulus aktivitas autentik. Oke, ada beberapa prinsip proses pembelajaran berbasis masalah PBL. Prinsip-prinsip PBL yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik meliputi 1, yaitu adanya konsep dasar. 2, pendefinisian masalah. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Dan yang keempat adalah pertukaran pengetahuan dan penilaiannya. Untuk memahami keempat prinsip dari PBL ini, akan kita jabarkan satu persatu sehingga menjadi sebuah konsep yang bisa dipahami oleh kita semua. Yang pertama adalah kita ke prinsip yang pertama, konsep dasar, basic concept. Pada pembelajaran ini, fasilitator guru di sini ya dapat memberikan konsep dasar, bisa memberikan petunjuk, referensi, atau link dan skill yang harus diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Gunanya untuk apa? Agar peserta didik lebih cepat mendapatkan peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajarannya. Konsep yang diberikan tidak perlu detail, diutamakan dalam bentuk garis besarnya saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkan secara mandiri dan secara mendalam dalam timnya tersebut. Prinsip yang kedua adalah pendefinisian masalah, defining the problem. Dalam langkah ini, fasilitator atau guru menyampaikan skenario atau permasalahan dalam kelompok peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatannya. Yang pertama, brainstorming, yaitu dengan cara semua anggota kelompok mengungkapkan pendapatnya, idenya, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Sehingga, tujuannya dimungkinkan muncul berbagai alternatif pendapat.
Kedua, melakukan seleksi untuk memilih pendapat yang lebih fokus dari yang pertama tadi, dari brainstorming tadi. Yang ketiga, menentukan permasalahan dan melakukan pembagian tugas dalam kelompok untuk mencari referensi penyelesaian dari isu permasalahan yang didapat. Prinsip yang ketiga adalah pembelajaran mandiri, self-learning. Setelah mengetahui tugasnya, anak-anak kan sudah diberitahukan tadi di pendefinisian masalah. Masing-masing peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang dicarinya. Misalnya bisa lewat artikel yang ada di perpustakaan, halaman web, atau bahkan dari ahli atau pakar dalam bidang yang relevan pada bidang itu. Tujuan utama dari tahap investigasi ini adalah satu, agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelasnya. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas, relevan dan dapat dipahami. Prinsip yang keempat adalah pertukaran pengetahuan, exchange knowledge. Setelah mendapatkan sumber, anak-anak tadi kan mencari sumber untuk keperluan pendalaman materi secara mandiri. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya. Di sini, guru dapat memberikan bantuan untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Langkah selanjutnya, presentasi hasil dalam kelas dengan mengakomodasi masukan dari pleno, menentukan kesimpulan akhir dan dokumentasi akhir. Untuk memastikan setiap peserta didik mengikuti langkah ini, maka dilakukan dengan mengikuti petunjuk dari guru. Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Di sini ada beberapa fase dan perilaku guru dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah. Fase yang pertama adalah ini yang disebut dengan sintaksnya, sintaks dari pembelajaran berbasis masalah. Fase pertama adalah fase orientasi peserta didik kepada masalah. Hal-hal yang bisa dilakukan guru dalam fase ini adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik bahan-bahan yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik. Langkah yang bisa dilakukan oleh guru dalam fase kedua ini adalah membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Fase 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Perilaku guru dalam pembelajaran dalam fase yang ketiga di sini yaitu mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, bisa melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Fase berikutnya yang keempat itu adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Perilaku guru dalam fase keempat di sini suatu misal adalah membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman. Fase berikutnya yang kelima dalam langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru dalam pelaksanaan fase yang kelima di sini yaitu mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau bisa juga meminta kelompok
untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, demikian pembahasan singkat tentang model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning. Kita akan bahas video selanjutnya lebih lengkap lagi. Kita akan padukan ketiganya, yaitu antara discovery learning, problem based learning, dan project, pembelajaran berbasis proyek ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kirimkan saran kepada kami di kolom komentar untuk perbaikan lebih baik dari klub matematika ke depannya nanti. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Like dan subscribe. Terima kasih.